Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 27 Agustus 2024. Perayaan wajib Santa Monica. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Putra Sirak, bab 26, ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 16. Berbahagialah suami dari istri yang baik, umurnya akan berlipat ganda. Istri yang berbudi menggembirakan suaminya, yang dengan tenteram akan menggenapi umurnya. Istri yang baik adalah harta indah yang dianugerahkan kepada orang yang takut pada Tuhan. Entah kaya, entah miskin, giranglah hatinya, dan selalu cerialah roman mukanya. Keelokan istri menyenangkan suaminya, sedang kepandaiannya membesarkan hatinya. Suatu anugerah dari Tuhanlah istri pendiam, dan tak terbayarlah niat istri yang terdidik. Karunia berlipat dualah seorang istri yang sopan, dan perempuan murni tidak ada imbangannya. Laksana matahari yang sedang terbit di atas pegunungan Tuhan, demikianlah keelokan istri yang baik di tengah rumah tangga yang rapi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang muda itu pun bangun dan duduk, serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kematian merupakan sebuah misteri yang tidak selalu tuntas untuk dipahami. Kematian selalu menyakitkan karena berpisah dengan orang yang disayangi. Kematian juga meninggalkan berbagai macam pikiran dan perasaan, sedih, marah, kecewa, bingung. Harapan-harapan yang kita gantungkan pada orang yang meninggal seakan-akan pupus. Semua sirna, pedih, dan perih. Suara tangisan tidak didengar lagi. Sepi. Peristiwa Yesus membangkitkan anak laki-laki seorang janda di Naim berawal dari ketergerakan hatinya oleh belas kasihan terhadap kesedihan dan kepedihan yang sangat mendalam dari seorang janda yang anak laki-laki tunggalnya meninggal dunia. Kita juga pasti merasakan dan mengalami betapa sedih, pedih, dan susah hati seorang ibu ketika anak yang ia lahirkan
dengan susah payah meninggal muda. Yesus berkata kepada janda itu, "Jangan menangis." Kemudian Yesus menghampiri usungan itu, menyentuhnya dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Gerakan hati Yesus bukan hanya secara emosi, melainkan juga mengandung kekuatan dan peneguhan dalam kata-katanya. Yesus tidak hanya berhenti pada kata-kata hiburan seperti sering diucapkan orang saat melayat. Kata-kata Yesus memang penuh kuasa, membuat janda yang dirundung duka dan kepedihan dapat kembali mengalami sukacita besar. Dampak dari peristiwa bangkitnya anak laki-laki tunggal dari janda di Naim itu tidak hanya dirasakan oleh si janda dan anaknya, tetapi juga pada iman orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Melalui peristiwa itu, Yesus selalu mengajak dan mengundang kita untuk bangkit dari perbudakan maut, bangkit dari kesepian, kesedihan, kelaparan, bahaya, kejahatan. Singkatnya, bangkit dari segala sesuatu yang merenggut nyawa kita. Pentingnya menjawab dalam misa. Jika kita mau jujur, tidak sedikit dari kita berpartisipasi secara aktif di dalam misa. Tidak usah soal ikut menyanyi pembukaan. Saat menjawab amin atau dan bersama rohmu saja, terkadang sangat berat. Diundang bergembira di pesta Ekaristi, tetapi diam saja dan hanya menjadi penonton. Tetapi dengan sadar bersaksi, Gereja Katolik membosankan dan tidak cocok atau tidak kekinian. Lalu apa motivasi kita saat Ekaristi? Misa merupakan perayaan jemaat. Oleh karena itu, sangat penting dialog antara pemimpin dan umat beriman yang berhimpun. Begitu pula aklamasi-aklamasi sangat besar artinya. Semua itu bukan hanya tanda lahiriah perayaan bersama, melainkan juga sarana untuk membina dan memperdalam kebersatuan antara imam dan umat. Kebersatuan yang membutuhkan aklamasi dan jawaban umat beriman terhadap salam dan doa-doa imam menciptakan tingkat partisipasi aktif yang harus ditunjukkan jemaat dalam setiap misa. Dengan demikian, tindakan seluruh jemaat dapat diungkapkan secara jelas dan ditingkatkan. Bagian-bagian lain dalam perayaan Ekaristi yang sangat berguna untuk memupuk partisipasi umat beriman yang berhimpun, terutama ialah pernyataan tobat, syahadat, doa umat, dan doa Bapa Kami. Maka, doa-doa tersebut dibawakan oleh seluruh jemaat yang hadir. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami agar selalu tergerak hati untuk menolong sesama yang mengalami kesedihan dan kepedihan dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.